Pertemuan delegasi Amerika Serikat dan delegasi China di Swiss pada tanggal 10 dan tanggal 11 Mei tahun 2025 sudah selesai. Sepertinya ada yang berubah dari Menteri Keuangan Amerika, kali ini lebih kalem. Dibandingkan penampilan sebelumnya yang provokatif. Mungkin ini pertanda, Amerika tidak mengira mendapat tekanan yang begitu kuat dari China. Di sisi lain, tekanan dalam negeri Amerika khususnya industri dan konsumen Amerika yang banyak dirugikan oleh tarif Trump. Memang, dalam perang tarif ini, dua-duanya mengalami kerugian besar. Tapi China tampak lebih siap. Ekspor mereka di bulan April 2025 justru naik, meskipun ekspor ke Amerika turun. Trump selalu memainkan narasi bahwa Amerika adalah korban perdagangan tak adil. Tapi kenyataannya, justru sebaliknya, BYD dan Huawei masuk daftar hitam. Mereka tidak bisa menjual produknya ke Amerika Serikat. Ada embargo semikonduktor yang bahkan melibatkan perusahaan Belanda ASML secara paksa. Sedangkan produk Amerika tetap dijual bebas di pasar China. Trump adalah pebisnis real estate yang sukses. Tapi, kesuksesan bisnis properti tidak sama dengan kecakapan dalam kebijakan fiskal. Strategi industri nasional atau diplomasi dagang global. Polanya jelas, berpikir jangka pendek, mengejar untung cepat. Padahal, ekonomi negara butuh visi jangka panjang. Inilah akar dari kebijakan proteksionisme yang impulsif. Tarif dijadikan alat politik, demi popularitas, bukan strategi ekonomi. Dan akibatnya, industri dalam negeri tertekan, konsumen dirugikan, dan posisi Amerika di rantai pasok global perlahan menghilang. Kebijakan tarif Trump terhadap barang-barang impor dari China berdampak langsung pada naiknya biaya input perusahaan manufaktur. Amerika Serikat, industri otomotif, elektronik, dan peralatan rumah tangga sangat bergantung pada komponen impor. Alih-alih membawa pabrik kembali ke Amerika Serikat, banyak perusahaan malah mirelokasi ke negara lain seperti Vietnam dan Meksiko. Tujuannya, menghindari tarif. Dan akibatnya, lapangan kerja di Amerika Serikat justru berkurang. Dan ketergantungan pada pasokan dari negara ketiga semakin tinggi. Tarif Trump menciptakan gangguan di pasar dan dunia investasi, pasar saham tidak menyukai ketidakpastian. Kebijakan tarif yang berubah-ubah, dan retorika perang dagang, memicu volatilitas pasar. Banyak perusahaan menurunkan proyeksi laba karena rantai pasok terganggu dan biaya meningkat. Saham sektor manufaktur, retail, dan teknologi, tertekan berat selama masa puncak perang dagang. Ketidakpastian ini juga membuat perusahaan takut ekspansi. Tidak ada yang mau investasi besar-besaran saat kebijakan tarif terus berubah. Tarif Trump justru menciptakan isolasi. Amerika Serikat makin terpisah dari mitra dagang utama. China malah mempererat hubungan dengan ASEAN, Uni Eropa, dan negara-negara selatan global. Amerika, yang dulu jadi arsitek perdagangan bebas dunia, mulai ditinggalkan dari berbagai kerjasama global. China dan Uni Eropa semakin kuat. Amerika Serikat tertinggal dengan kebijakan yang kaku dan tertutup. Trump sering bilang, tarif akan melindungi pasar Amerika dan menambah pendapatan negara. Tapi kenyataannya, yang bayar tarif itu, konsumen Amerika sendiri. Perusahaan Amerika yang impor barang, tentu akan menaikkan harga jual ke konsumen akhir. Akibatnya, barang-barang produksi Amerika jadi lebih mahal, bukan cuma barang konsumer. Biaya operasional manufaktur juga naik. Hasil akhirnya, produk Amerika makin tak kompetitif di pasar global. Bagaimana proyeksi ekonomi Amerika ke depan? Kalau kebijakan tarif ekstrim terus dilanjutkan, dampaknya akan semakin buruk, harga saham manufaktur dan sektor ekspor akan melemah.
Konsumen Amerika menghadapi inflasi karena barang impor jadi mahal. Investor takut ekonomi jadi tidak stabil. Banyak yang bilang Trump punya gangguan narsistik. Kebijakan ekonominya tampak populis, tapi sebenarnya cuma untuk popularitas. Narasi playing victim ala Trump efektif untuk politik, tapi buruk untuk ekonomi.